Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Untuk anggota kelompoknya, ada saya sendiri, yaitu Amelia Tatum, ada Aziza Fikriya, Intan Karina Joni, Putri Safinatun Najah, Rahma Chairunisa, dan Tiara Nur Cahyati. Selanjutnya, Baik, pemaparan materi akan dilakukan oleh teman saya. baik untuk pemaparan yang pertama tentang bab yang pertama yaitu dengan judul menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi sebelum kita masuk kita harus tahu apa sih dari pengertian hak itu sendiri. Nah, hak itu merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, wajib itu sendiri memiliki pengertian yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu. Tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Lalu kewajiban dengan demikian itu jadi merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, dalam konteks materi kali ini, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Nah, jadi dalam konteks materi eh, kali ini, sebagai warga negara, yaitu terlihat dalam hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas, yaitu adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Selanjutnya yaitu tentang menanya alasan mengapa diperlukan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambatan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek ya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak. Walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut haknya yang dirampas. Selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan HAM terjadi di dunia barat atau Eropa. John Locke merupakan seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan peristiwa berikut. Yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215.
piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang berisi pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1276, yaitu Perang Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga ada Revolusi Prancis tahun 1789. Perlawanan rakyat Prancis pada rajanya, Louis XVI, karena bertindak sewenang-wenang dan absolut. Revolusi ini menghasilkan pernyataan Declaration des Droits des Droits des Des Droits de la Human et de Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang memuat hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengenalkan perkembangan konsep hak asasi yang terdiri atas 1. Kebebasan untuk beragama, 2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, 3. Kebebasan dari kemelaratan, 4. Kebebasan dari ketakutan. Pada tahun 1997, Interaction Council merencanakan suatu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan menumbuhkan kebebasan. Hak terkait kebebasan dan kewajiban terkait tanggung jawab. Sehingga kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Kemudian, situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Yang pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit kecil. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini muncul pasca rezim Orde Baru dilengsarkan. Socio-cultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Selanjutnya ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi, pertengahan tahun 1998, di mana muncul berbagai tuntutan reformasi meliputi 1. Mengamandemen UUD NRI 1945, 2. Penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. 6. Mewujudkan kebebasan pers. Dan terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Kemudian, tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI ini berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Karena berpandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya
yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD NRI 1945. Melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis, meliputi satu perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, dua perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, ketiga perubahan ketiga yaitu pada Sidang Tahunan MPR 2001, yang keempat perubahan pada Sidang Tahunan MPR pada tahun 2002. Dari perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai 28J. Berikutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama adalah aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1, namun 131 dengan perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan UUD NRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33. Yang penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 yaitu menegaskan asas kekeluargaan. Kemudian pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945. Jadi 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Selanjutnya ada aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Yaitu pasal 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 30 ANAN dan Keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen
utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS-HANKAMRATA dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan UUD NRI tahun 1945. Boleh di next. Kemudian yang terakhir adalah aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, maka setelah amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur 15 tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Baik, selanjutnya Anda mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dengan kewajiban dan hak dari warga negara itu sendiri, masing-masing tercerminkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tumpuan utamanya. Adapun hak dan kewajiban warga negara tercerminkan dalam aspek kebutuhan seperti kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada di bidang agama. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29, ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang tercantum dalam ayat pertama, menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa dalam jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang dimana setiap warga negara harus berpegang kepada salah satu agama. Yang kedua, pasal kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat kedua ini mengukuhkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan menjalankan kepercayaan, karena hak kebebasan dalam memeluk agama sepenuhnya dijamin oleh negara. Di sini negara memiliki kewajiban untuk menjamin keleluasaan dalam beragama. Selanjutnya ada di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 3, yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, dalam pasal ini termuat konsep fungsi negara. Dalam hal ini pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara, function of state, dalam lingkup pembangunan negara, state building, cangkupannya meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama ada fungsi minimal, yaitu melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan hukum, kesehatan dan keadilan. Yang kedua, ada fungsi madya, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Yang ketiga, ada fungsi aktivis, yaitu menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan, penyelenggaraan pendidikan termasuk kepada fungsi madya dari negara. Selanjutnya ada di bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ini adalah sistem ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak dan memberikan manfaat bagi rakyat banyak serta kepemilikan atau kepemilikan modalnya berasal dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Lalu selanjutnya ada di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal ini berarti setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut dalam mempertahankan keamanan negara. Sedangkan kewajiban negara sendiri tercermin dalam tugas dan fungsi dari TNI dan kepolisian sebagai unsur pertahanan utama negara. Oke, yang selanjutnya itu ada studi kasus penerima beasiswa. Kasus yang kelompok kami ambil itu penerima beasiswa LPDP yang menolak kembali ke Indonesia. Nah, beasiswa LPDP ini sendiri merupakan program beasiswa pemerintah Indonesia dengan pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional. Nah, beasiswa ini juga dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program magister ataupun program doktoral di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kasus ini diawali oleh postingan salah satu Twitter yang membagikan tangkapan layar pesan WhatsApp. Nah, pesannya itu rupanya mengungkap kasus adanya penerima beasiswa LPDP luar negeri yang tidak kembali ke Indonesia sesuai perjanjian. Nah, dalam tangkapan layar pesan itu, seseorang bercerita bahwa ada banyak penerima beasiswa LPDP yang tidak pulang ke Indonesia dan rela kerja kasar di Inggris demi menghindari pajak. Ia juga menambahkan bahwa ada pasangan suami istri yang menetap di Inggris untuk menerima fasilitas tersebut dari beasiswa LPDP, yakni kesempatan biaya sekolah anaknya yang bisa gratis selama 4 tahun. Nah, dalam postingan berikutnya itu ada akun Twitter tersebut juga kembali membagikan sebuah tangkapan layar pesan WhatsApp yang menandai akun Twitter Presiden Joko Widodo. Nah, sementara isi pesannya itu sendiri menunjukkan kalau ada oknum menerima beasiswa LPDP yang korupsi dan dianggapnya itu parasit di dua negara, Inggris dan Indonesia. Alasannya karena enggan membayar pajak, tapi masih menikmati fasilitas yang seharusnya menjadi hak orang lain. Nah, sedangkan berdasarkan website LPDP Kemenko.go.id, di sini tertulis bahwa beasiswa LPDP ini mempunyai ketentuan pengabdian yang harus dilaksanakan. Nah, ketentuannya ini bisa dilihat sendiri. Kalau yang pertama itu penerima beasiswa wajib kembali. Nah, yang kedua itu dia kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah selesai studi secara berturut-turut. Nah, yang selanjutnya ada kaitan antar kasus dan pokok bahasan.
Nah, berdasarkan pembahasan mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, kasus mengenai ratusan alumni LPDP enggan balik ke Indonesia dianggap berhutang pada negara. Nah, kelihatannya itu sangat miris sekali karena ratusan alumni beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan masih belum kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan masa studinya di luar negeri. Berbagai alasan ini melatar belakangi alumni penerima LPDP tersebut enggan untuk kembali ke Indonesia. Nah, berikut ini merupakan analisis terkait kasus tersebut. Nah, dilihat dari kacamata subbab pertama yang berisi tentang konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Tindakan para alumni ini tidak sejalan dengan subbab tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, harus ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 berisi tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan, serta kewajiban dan prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan nasional. Nah, menilik pada kasus ini, terlihat bahwa pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya dalam membiayai para alumni LPDP. Nah, dan para alumni ini mendapatkan haknya berupa dibiayai oleh pemerintah melalui APBN agar dapat berkuliah di luar negeri. Tapi ratusan alumni LPDP ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk kembali ke Indonesia. Hal ini berarti alumni tersebut tidak melakukan hubungan timbal balik antara hak dan kewajibannya. Baik, untuk yang selanjutnya, jadi menilik kaitan antara kasus alumni LPDP dengan subbab 2, yaitu terlihat bahwa tadi terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kesadaran akan hak dan kewajiban itu sangatlah penting. Seseorang yang mempunyai hak dalam dirinya, tetapi ia tidak menyadarinya akan membuat orang lain mempunyai peluang untuk menyimpangkannya. Nah, begitu pula juga dengan seseorang yang tidak sadar akan kewajibannya. Jadi, disimpulkan itu, para alumni LPDP tersebut melanggar kewajibannya untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan masa studinya. Padahal mereka ini sudah terikat dengan kontrak. Nah, tindakan mereka ini yang tidak ingin pulang ke Indonesia itu tentunya mendapat kecaman dari berbagai pihak. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sudah seharusnya para alumni LPDP ini harus segera kembali ke Indonesia. Nah, jika kita melihat dari subbab yang ketiga, yaitu sumber historis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, kita bisa melihat bahwa dari sumber historis, hak terkait dengan kebebasan dan kewajiban dengan tanggung jawab, sehingga kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab itu sendiri. Kewajiban dan hak negara Indonesia pun mengalami berbagai perubahan sejak munculnya berbagai tuntutan dan reformasi, yang mana hal ini juga berkaitan dengan sumber sosiologis yang menyatakan bahwa tuntutan tidak hanya tentang pemenuhan hak, tetapi juga tentang kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial untuk kepentingan kehidupan dan kebahagiaan seluruh bangsa. Perubahan tersebut ditujukan untuk negara agar tercapai tujuan dan cita-cita negara. Akan tetapi hal ini sangat berkebalikan dengan para alumni LPDP yang sudah diberikan haknya agar bisa membangun negeri ini, malah memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya dan mengabaikan tujuan dari diberikannya beasiswa tersebut untuk menggunakannya dengan semena-mena. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan para alumni LPDP tidak seimbang dengan tanggung jawabnya sebagai penerima beasiswa LPDP tersebut ataupun sebagai warga negara yang baik yang membantu negaranya dalam melaksanakan tujuan dan cita-citanya. Selanjutnya, subbab keempat sendiri memiliki kaitannya sendiri dengan kasus ini.
Pada sebab ini dijelaskan bahwa kewajiban dan hak negara dan warga negara mengalami dinamika yang luar biasa. Contohnya, pada pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945, setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945, namun dengan 131 perubahan. Kemudian jika kita perhatikan rumusan asli dan rumusan perubahannya, pada rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1 di mana tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian pada rumusan perubahan pasal 31 ayat pertama menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Para alumni LPDP sendiri sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan dengan bantuan dana dari negara. Para alumni bisa menempuh pendidikan ke luar negeri. Dengan harapan dapat memajukan negara Indonesia, negara memberikan bantuan dana dan para penerima beasiswa pun dapat menempuh pendidikan di luar negeri dengan tenang. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan harapan negara. Hal ini menjadi tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Selanjutnya, kasus beasiswa LPDP ini juga mempunyai kaitan dengan sub 5, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Tujuan dari pendidikan sendiri tercantum dalam pasal 31 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Diatur dengan undang-undang. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu kecerdasan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Para alumni LPDP telah menempuh pendidikan dibantu dengan pemerintah sesuai pasal 31 ayat 3. Akan tetapi, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, para alumni ini tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk memajukan bangsanya sendiri dan juga melanggar dari ketentuan pengabdian LPDP itu sendiri, yang mana hal ini urgensi dari hak dan kewajiban warga negara tidak sejalan. Selanjutnya terdapat perspektif tulisan. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara merupakan suatu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang saling memenuhi. Jika suatu kewajiban sudah tunai dipersembahkan atau dilakukan oleh warga negara, maka hendaknya negara secara konsisten memenuhi hak-hak warga negara. Merujuk pada pendapat Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, di mana salah satunya adalah hak kebebasan seseorang. Menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Hak dan kewajiban warga negara bersifat timbal balik atau resiprokalitas, yang artinya warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Oleh karena itu, untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Salah satunya pemberian beasiswa LPDP dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik di luar maupun di dalam negeri. Pemberian beasiswa tersebut bertujuan agar hak rakyat dapat menempuh pendidikan dapat terpenuhi. Baik, selanjutnya itu guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara untuk memenuhinya. Nah, salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini yaitu kewajiban membayar pajak, yaitu sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang 1945. Nah, merujuk pada kasus kelompok yang kami ambil yaitu tentang penerima beasiswa LPDP menolak kembali ke Indonesia. Nah, setelah kami analisis kasus tersebut membuat kami berpandangan bahwa hak dan kewajiban yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan harmonis karena kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan-ketimpangan antara hak dan kewajiban.
tadi yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya. Nah, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi rasa demokratis, segala hal diputuskan secara mufakat dan bersama, tentunya dengan penuh pertimbangan. Sama halnya dengan beasiswa tersebut, di mana pada awal pemilihan para pendaftar beasiswa diminta untuk menandatangani perjanjian yang berisi kewajiban yang harus mereka lakukan ketika telah menyelesaikan studi pendidikan di luar negeri. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, tentunya mereka sudah mengetahui dan sepakat serta menyetujui segala syarat, keputusan, kebijakan, dan konsekuensi yang diterima dan perlu dilaksanakan sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, jadi menurut kami sangat perlu diadakannya perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara beasiswa LPDP tersebut dengan melakukan kerjasama dengan universitas luar negeri agar mencabut ijazah penerima beasiswa LPDP yang enggan pulang ke Indonesia demi menghindari untuk melakukan pengabdian atau membayarkan kewajiban mereka seperti yang sudah disetujui pada perjanjian awal kontrak. Baik, kesimpulannya adalah hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Dengan terjadinya penerimaan yang menolak pulang ini sudah seharusnya menjadi kesadaran dalam tiap penerima untuk menjalankan kewajiban setelah diberikan hak oleh negara agar menjadi warga negara. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.